Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk dalam pembelajaran, saya ingin bertanya, apakah teman-teman semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Ya baik, langsung saja saya absensi dulu ya. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan. Tema dari pembelajaran kita hari ini adalah tentang puisi. Tujuannya itu agar teman-teman bisa menentukan suasana, tema, dan makna dalam puisi. Di sini saya akan membagikan kepada teman-teman teks puisi melalui PowerPoint ini. Teman-teman bisa melihat. Nah, ini puisinya. Puisinya ini yang berjudul Aku Ingin, karya Sapardi Djoko Damono. Saya minta teman-teman untuk membaca puisinya secara bergantian. Saya minta ketua kelasnya dulu, silakan membaca puisi ini. Silakan ketua kelasnya. Ya, baik. Terima kasih ketua kelas. Ya, sekarang kita akan menentukan suasana, tema, dan makna dalam puisi ini. Kita ambil puisi ini yang karya Sapardi Djoko Damono. Langsung saja ya teman-teman ya. Kita menentukan suasana dalam puisi. Puisi tadi yang berjudul Aku Ingin. Nah, di sini setelah membaca puisi, seringkali perasaan kita jadi terpengaruh oleh isinya, baik rasa sedih, marah, atau bersemangat. Puisi yang baik senantiasa mampu meninggalkan kesan mendalam bagi perasaan pembaca. Misalnya, sebuah puisi cinta yang membuat hati menjadi berbunga-bunga. Itulah yang disebut sebagai suasana. Suasana adalah perasaan pembaca setelah membaca puisi. Puisi di atas tadi yang berjudul Aku Ingin merupakan ungkapan cinta seseorang kepada kekasihnya. Dapat kalian merasakan bagaimana perasaan seseorang istri ketika suaminya menyatakan kerelaannya untuk berkorban, seperti pengorbanan kayu kepada api. Siapapun perempuan yang menjadi istri lelaki itu akan merasa perasaan yang romantis, merasa disayangi, dan terlindungi. Perasaan kalian itu yang terasa setelah membaca puisi ini, puisi di atas, itulah yang dinamakan suasana. Jadi teman-teman, kalau kita sudah membaca puisi, kita merasakan perasaan yang romantis, merasa disayangi, dan terlindungi. Itulah yang disebut dengan suasana. Sampai di sini, ada yang belum mengerti tentang penjelasan menentukan suasana dalam puisi. Kalau belum mengerti, silakan teman-teman bertanya. Silakan. Baik, kalau sudah mengerti, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan ke menemukan tema puisi. Tema adalah ide dasar yang mendasari sebuah tulisan, termasuk puisi. Tema puisi akan sangat menentukan penyair dalam memilih kata-kata yang digunakan dalam puisinya. Tadi dalam puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono, di atas tema puisinya adalah tentang cinta. Mungkin teman-teman bertanya kenapa puisinya itu temanya tentang cinta. Karena
tema ini dapat dengan mudah ditemukan karena pengulangan kalimat. Kalimat aku ingin mencintaimu dengan sederhana sebanyak 2 kali. Kita bisa lihat di puisinya tadi itu di baris yang pertama, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Kemudian ada lagi di baris yang keempat ini, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Jadi teman-teman, tepat sekali ya kalau puisi di atas itu temanya tentang cinta. Jadi kalau kita membuat puisi, kita harus tentukan dulu temanya. Kita tentukan dulu temanya. Nanti kata-kata yang ada dalam puisi itu harus kita sesuaikan dengan tema yang sudah kita susun terlebih dahulu. Begitulah cara menentukan tema dalam puisi. Baik teman-teman, apakah ada yang masih bingung atau belum mengerti tentang penjelasan menemukan tema dalam puisi? Silakan bertanya. Silakan. Baik, kalau sudah mengerti, kita lanjutkan lagi di menemukan makna puisi. Mari kita mendiskusikan maksud yang ingin disampaikan oleh penyair Sapardi Djoko Damono dalam puisi Aku Ingin. Pesan yang ingin disampaikan oleh penyair itulah yang dimaksud makna. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Diartikan sebagai ungkapan perasaan seseorang kepada orang yang dicintainya dengan apa adanya. Dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Serta dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Memiliki arti bahwa rasa yang dimiliki merupakan rasa cinta yang tidak perlu diucapkan dengan omong besar, tapi dibuktikan dengan pengorbanan yang besar. Jadi teman-teman, kalau kita ingin menemukan makna dalam puisi, kita harus mengartikan terlebih dahulu kata-kata yang ada di dalam puisi. Contohnya tadi di dalam puisi Aku Ingin. Jadi dapat disimpulkan bahwa makna keseluruhan dari puisi ini adalah penyampaian rasa cinta seseorang yang apa adanya dan tak perlu dibuktikan dengan kata atau isyarat yang menggebu-gebu, melainkan dengan pengorbanan besar terhadap orang yang dicintainya. Nah, dari penjelasan menemukan makna puisi, apakah ada teman-teman yang masih belum mengerti? Silakan bertanya. Silakan teman-teman. Baik, kalau sudah mengerti, kita lanjutkan. Di sini ada sebuah puisi yang berjudul Doa, karya Chairil Anwar. Di sini teman-teman akan menentukan suasana, tema, dan makna secara individu. Nanti hasil pekerjaan dari teman-teman kita akan melihat dan mendiskusikan. Baik, silakan teman-teman mengeluarkan kertasnya dan pulpen untuk menulis puisi yang ada di PowerPoint ini. Silakan teman-teman. Ini puisinya. Baik, kalau sudah menulis, silakan teman-teman menentukan suasana, tema, dan makna. Silakan. Baik, kalau sudah, mari kita cek secara bersama-sama. Mulai dari tema. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan saja ya dengan hasil pekerjaannya. Di sini saya akan membantu menjelaskan. Jadi
tema dalam puisi doa tadi, karya Chairil Anwar itu adalah temanya itu ketuhanan. Nah, teman-teman, siapa yang menuliskan temanya itu ketuhanan? Ya, baik sekali. Uh, Mungkin ada teman-teman yang bingung kenapa tema dari puisi Chairin Anwar ini itu temanya ketuhanan. Karena kata doa merupakan sebuah tanda ketika hamba berkomunikasi dengan Tuhan. Penggunaan kata lainnya seperti Tuhan, Tuhanku, namamu, mengingatkan kau di pintumu, cahayamu. Jadi tepat sekali kalau temanya itu tentang ketuhanan. Berikutnya suasana. Suasana dalam puisi doa karya Chairin Anwar ini adalah menyedihkan dan mengharukan. Nah, teman-teman di sini ada yang menjawab sama. Suasananya itu menyedihkan dan mengharukan. Ya, bagus sekali. Kenapa suasana dalam puisi ini menyedihkan dan mengharukan? Karena suasana menyedihkan terlihat dalam kutipan dalam termangmu, aku masih menyebut namamu, yang menunjukkan bahwa penulis termenung memikirkan perbuatan salahnya dan benar-benar menyesal atas apa yang ia telah perbuat. Kemudian, suasana mengharukan dibuktikan dalam kutipan di pintumu aku mengetuk, yang menunjukkan penyesalan penulis dan rasa ingin bertobat dengan sesungguhnya. Terus kita lanjutkan makna. Makna dalam puisi tadi. Makna dalam puisi doa karya Chairin Anwar adalah sebagai seorang manusia memang tidak luput dari kesalahan. Namun, kita harus menyadari kesalahan kita dan segera bertobat. Nah, teman-teman ada yang sesuai atau ada yang menyerupai jawaban ini? Ya, bagus sekali. Jadi, itulah tadi bagaimana cara menentukan suasana, tema, dan makna dalam puisi. Sampai di sini, saya ingin bertanya, apakah teman-teman masih ada yang bingung dengan penjelasan tadi, cara menentukan tema, suasana, dan makna dalam puisi? Baik, kalau kalian sudah mengerti semua, mungkin pertemuan hari ini cukup sampai di sini ya. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kehidupan kita. Sebelum saya menutupi pertemuan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.